Puji Tuhan, video berikut ini adalah seorang pria pembenci Kristus. Dia mendengarkan suara Tuhan saat jatuh pingsan. Dan puji nama Tuhan, sekarang dia menyerah dan bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Tapi rupanya mah saya itu tidak bisa kompromi, sangat kronis rupanya. Jadi ketika saya buka puasa itu, minum air putih gitu, itu dada saya tuh terasa sakit semua, seperti diiris-iris, seperti dibelah gitu. Sakit sekali. Dan sekalipun rasa sakit itu terasa begitu memilukan saya, tapi karena itu adalah waktunya sholat maghrib, maka saya lakukan lagi ibadah sholat maghrib. Nah, pada waktu selesai sholat maghrib itu saya mau berdiri, rupanya seluruh badan saya itu kesemutan. Ya, karena badan saya seluruh kesemutan, akhirnya saya tidak mampu lagi berdiri dan saat itu gelap. Rupanya saya pingsan. Nah, saat pingsan itulah saya mendengar suara. Suaranya itu persis kurang lebih sama seperti yang saya baca itu tadi. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, suara itu saya dengar itu sampai beberapa kali gitu ya. Dan karena mungkin saat itu saya sedang pingsan, jadi kedengarannya itu seperti ada ehonya gitu ya. Seperti bergema. Padahal mungkin ya itu karena keadaan situasi seperti itu. Tetapi saya sangat menangkap sekali dan suara itu seperti suara orang yang sudah saya kenal. Baik. Saya akan menceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya, bagaimana saya dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang Sunda, ditempatkan dan diakuinya sebagai anaknya. Bermula memang saya dilahirkan dan dibesarkan dalam didikan orang tua yang bukan Kristen. Saya dilahirkan di Sukabumi, di sebuah desa namanya Cicare. Di sana saya dididik dengan sangat ketat oleh kedua orang tua maupun para ustadz dan guru-guru saya. Saya seorang yang sangat taat menjalankan ibadah rukun agama saya. Saya menjalankan seluruh rukun agama itu, kecuali saya naik haji belum. Ya, karena masih remaja waktu itu. Ya, pada waktu saya sedang berpuasa, saya menemukan sebuah buku kecil, itu adalah traktatnya Kristen ya. Saya waktu itu belum tahu kalau itu adalah traktatnya Kristen ya. Jadi karena gambarnya karikatur, saya iseng-iseng buka gitu. Ya namanya anak remaja, ada buku kecil, gambar karikatur, pasti tertarik lah gitu kan. Pada waktu saya buka-buka, ternyata di dalamnya itu ada orang yang berambut gondrong. Ada laki-laki berambut gondrong. Saya melihat bahwa itu sangat menarik bagi saya, karena menurut saya itu laki-laki rambut gondrong itu maco gitu ya. Sepertinya hebat gitu. Nah, di bawahnya gambar itu ada tulisan. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, karena setelah saya buka-buka selanjutnya, saya tahu bahwa itu adalah buku Kristen, maka rasa benci dan marah terhadap buku kecil itu timbul dalam hati saya,
Sehingga dengan spontan dan dengan emosinya saya merobek-robek buku itu, kemudian saya buang. Nah, saya buang sengaja tidak di darat ya, saya buang sengaja ke comberan. Comberan itu adalah parit kecil ya, parit kecil gitu yang ada airnya dan ada lumpurnya. Jadi karena saya sudah robek-robek dan saya buang ke situ, tetapi karena itu adalah kertas masih ngambang, masih kelihatan. Jadi dengan emosinya dan dengan gemasnya, saya injek-injek itu kertas-kertas itu sampai terbenam ke lumpur. Nah, selang tahun kemudian, biasa saya menjalankan ibadah puasa lagi. Namun memang saya itu memiliki ya. Jadi kalau saya puasa itu sakit di bagian ulu hati, kemudian perih terasanya gitu ya. Tapi karena itu adalah sebuah ibadah yang wajib, maka saya akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi saya, sesuatu yang wajib itu adalah harus dikerjakan, karena kan kalau tidak dikerjakan berdosa. Kalau berdosa berarti saya akan masuk neraka. Nah, itu sebabnya sekalipun saya sakit, saya tetap laksanakan, karena bagi saya daripada saya nanti masuk neraka, daripada saya nanti sakitnya seumur-umur di api neraka, lebih baik saya menjalankan ibadah ini sekalipun sakit. Tapi rupanya saya itu tidak bisa kompromi, sangat kronis rupanya. Jadi ketika saya buka puasa itu, minum air putih gitu, itu dada saya tuh terasa sakit semua, seperti diiris-iris, seperti dibelah. Sakit sekali. Dan sekalipun rasa sakit itu terasa begitu memilukan saya, tapi karena itu adalah waktunya sholat maghrib, maka saya lakukan lagi ibadah sholat maghrib. Nah, pada waktu selesai sholat maghrib itu saya mau berdiri, rupanya seluruh badan saya itu kesemutan. Ya, karena badan saya seluruh kesemutan, akhirnya saya tidak mampu lagi berdiri dan saat itu gelap. Rupanya saya pingsan. Haleluya. Nah, saat pingsan itulah saya mendengar suara. Suaranya itu persis kurang lebih sama seperti yang saya baca itu tadi. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, suara itu saya dengar itu sampai beberapa kali gitu ya. Dan karena mungkin saat itu saya sedang pingsan, jadi kedengarannya itu seperti ada ehonya gitu ya. Seperti bergema. Padahal mungkin ya itu karena keadaan situasi seperti itu. Tetapi saya sangat menangkap sekali dan suara itu seperti suara orang yang sudah saya kenal. Ya. Kalau saya tadi kan ditelepon sama Lai Kasdim, saya tidak begitu kenal suara beliau gitu. Tetapi kalau saya ditelepon oleh teman saya, sekalipun saya tidak melihat wajahnya, tapi saya tahu itu teman saya gitu. Karena Lai ini baru saya kenal, baru aja gitu. Tapi kalau suara yang saya dengar itu tadi, itu seperti orang yang sudah saya kenal. Tapi saya nggak tahu itu siapa gitu ya. Nah, jadi suara itu kedengaran mungkin sekitar ada 3 kali barangkali. Dan saat itu saya dikira oleh ibu saya sudah mati. Jadi saya mendengar ibu saya sayup-sayup bilang katanya badannya sudah pada dingin sambil dia pegang kaki saya. Dan tetangga-tetangga dekat di rumah itu pada datang di kamar saya gitu. Jadi menangisi saya, mereka kira saya sudah mati. Namun pada waktu
suara itu kedengaran lebih jelas kepada saya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha seperti ini. Saya bilang karena kasih karunia, saya mau dong kasih karunia itu. Jadi saya merespon mau kasih karunia itu, dan saya nggak mau melakukan ibadah yang seperti ini, yang hampir mati ini. Jadi saya mau yang keselamatan itu gitu, anugerah keselamatan itu. Gitu. Nah, pada saat saya merespon mau, rupanya ada satu semangat dan gairah dalam hidup saya, sehingga barangkali ini ya, secara medis barangkali, jumlah hemoglobin dalam tubuh saya barangkali meningkat. Sehingga karena peningkatan jumlah hemoglobin itu, suhu badan saya barangkali meningkat, dan detak jantung saya bisa berdetak kembali. Kemudian saya bisa mencelekkan mata. Nah, rupanya pada saat saya mau mencelekkan mata itu, ada satu orang saudara yang biasa kalau di kampung kan, kalau ada orang sakit itu pakai jampi-jampi, kemudian ambil daun sirih, dicelupin ke air putih, diteteskan ke mata saya. Itu saya berasa, sehingga saya bisa buka mata. Pada buka mata, saya melihat orang-orang di kamar saya sudah sangat sedih karena dikiranya saya sudah mati gitu ya. Dan saat itu saya melihat jam yang ada di kamar. Saya melihat itu jam 10 malam. Jadi wajar saja kalau orang pingsan dari jam 6, baru siuman jam 10 malam, dikira sudah mati, memang wajar gitu ya. Rupanya saat itu saya mengalami yang namanya mati suri. Ya. Nah, saudara, setelah saya diberi minum teh hangat, teh air hangat manis gitu ya, saya merenung, mengingat kembali, ini yang ngomong tadi itu siapa gitu. Saya ingat-ingat itu suara siapa, sepertinya saya sudah kenal. Nah, pada waktu saya ingat-ingat siapa orang ini, siapa, saya baru ingat. Oh, saya bilang, ini dia, suara itu adalah suara buku yang saya robek-robek 1 tahun yang lalu. Dan yang setelah saya robek, saya injek-injek. Rupanya saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sekalipun dirobek, sekalipun diinjak, karena dia adalah firman Tuhan, dia hidup. Dan karena dia hidup dan saya mau merespon firman Tuhan itu, maka saya beroleh hidup kembali. Saya bisa bayangkan waktu itu kalau saya tidak merespon, ketika saya dengar suara itu sampai yang 3 kali kedengaran di kuping saya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu seperti ini. Kalau saya tidak peduli, saya yakin saya tidak akan hidup. Saya yakin saat itu saya akan mati. Nah, puji Tuhan saudara, karena saya merespon suara firman Tuhan itu, maka saya bisa hidup, bahkan hidup sampai hari ini. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kejadian itu, saya punya seorang saudara ya. Saudara saya itu lain ibu ya. Jadi bapak saya punya istri 2. Itu saudara ini dari istri bapak saya yang pertama, namanya Nandang Sopian. Nah, kejadian ini saya ceritakan sama dia bahwa saya mengalami mendengar suara pada waktu saya pingsan. Kemudian dia merespon sangat baik. Wah, kamu luar biasa katanya. Kamu dilawat oleh Roh Kudus katanya. Kamu dijamah oleh Tuhan Yesus.
Jadi waktu itu saya nggak ngerti apa itu lawatan Roh Kudus, gitu dijamah oleh Tuhan Yesus, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi yang saya tahu, saudara ini pernah ngajarin ke saya sebuah mantra. Jadi ceritanya begini, waktu saya pulang ngaji, itu kan malam ya, dan saya sendirian. Dan saya harus melewati sebuah pohon manggis, yang sering orang ceritakan bahwa di pohon manggis itu suka ada kuntilanak katanya. Jadi saya lari itu pulang gaji itu udah remaja, saya udah remaja. Mungkin sekitar kelas 3 SMP lah. Ya, 3 SMP lah. Lari gitu. Kemudian saudara saya ini tanya, Pak Nandang ini tanya, kenapa kamu lari-lari? Gitu. Saya bilang takut. Takut apa? Katanya. Takut kuntilanak. Karena ada sering diceritakan orang ada kuntilanak di sana. Saya sendiri belum pernah lihat kuntilanak. Nah, dia tanya sama saya, mau nggak katanya? Saya kasih jampe. Jampe itu mantra gitu ya. Kalau orang Sunda kan ada jampe-jampe. Saya bilang saya juga tadi udah bacaan, baca jampe, baca ayat kursi. Saya bilang nggak mau, nggak mempan. Saya bilang gitu kan. Karena biasa kan kita kalau takut apa gitu diajarkan supaya baca ayat kursi gitu, supaya nggak takut gitu, supaya setannya pergi gitu. Tapi nggak bisa gitu, tetap saya takut. Tapi karena ini dia bilang, mau nggak diajarin sama saya jampe gitu, mantra gitu. Saya bilang mau dah. Ya udah besok aja gitu. Saya bilang sekarang aja cepet. Enggak, besok aja gitu. Jadi besoknya saya tanya sama dia lagi, saya minta mana dong jampenya. Jadi saya pengen tahu gitu mantranya orang Kristen kayak gimana. Diajarin ke saya jampenya tuh begini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Gitu, kurang lebih lagunya seperti itu. Jadi saya pikir itu karena itu adalah mantranya orang Kristen, saya coba praktekkan gitu ya. Saya coba praktekkan, begitu pulang ngaji lagi, saya dengan pakai mantra itu yang tadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Luar biasanya, saya nggak rasa takut. Jadi jalan biasa aja sambil dalam nama Yesus gitu kan. Nggak ada takutnya gitu. Nah, ada satu lagi yang lebih ajaib lagi. Di kampung saya itu ada makam, kuburan ya, kuburan orang Belanda. Namanya kuburan Tuan Palar. Nah, jadi di kuburan ini dekat dengan jalan lintas gitu ya. Orang seringkali ketakutan kalau lewat situ, apalagi kalau sudah malam. Karena ada aja macam-macam yang mereka lihat gitu. Yang saya ingat banget itu ada satu saudara, karena itu hujan, tiba-tiba katanya ada mobil PW lewat di jalan itu. Itu jalannya bukan jalan aspal tapi jalan batu koral yang kecil-kecil itu ya. Nah, karena dia takut kecipratan sama mobil PW itu, jadi dia payungnya itu dipakai menghalangi kakinya gitu ya. Menghalangi kakinya supaya nggak kecipratan gitu. Tapi begitu dihalangi pakai payung, kakinya itu dihalangin pakai payung, PW-nya lewat nggak ada gitu. Loh, tadi kan lewat di sini, tapi langsung nggak ada gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada perempuan lah, ada macam-macam lah pokoknya. Jadi orang itu takut kalau lewat situ itu. Nah, saya itu pulang sekolah waktu itu sudah semea kelas 1. Pulang sekolah kan sore.
Jadi otomatis sampai situ malam mau nggak mau. Tapi karena saya punya satu keyakinan, saya bilang saya udah punya ajian, punya jampenya orang Kristen, dalam nama Yesus gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak takut gitu. Sampai orang-orang heran. Kamu punya jampe apa, punya ajian apa? Kamu bisa Haleluya. jalan. Gue punya, gue ajian Kristen. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu keajaiban yang pertama yang saya alami ya dengan keajaiban Kristen. Nah, kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah itu saya kan waktu itu sekolah itu di sekolah Semea Muhammadiyah, ya. Jadi di situ adalah satu pelajaran namanya kemuhammadiyahan. Nah, gurunya itu kalau ngajar kemuhammadiyahan itu selalu nyindir saya dan beberapa teman yang sekolahnya dulunya di SMP Katolik. Karena saya termasuk sekolah yang di SMP Katolik. Ya. Dia selalu nyindirnya begini katanya, kalau yang sekolah dari SMP situ katanya nyumbang gereja. Jadi kita bayaran sekolah itu katanya dia bilang nyumbang gereja. Dan selalu dibilang kafir. Oh itu kafir. Dia tahu bahwa di situ ada saya dan beberapa teman yang sekolah SMP dari situ. Saya kesal sekali. Ketika ujian, ada satu soal. Saya ingat banget pertanyaannya begini. Menurut Anda, siapakah Yesus itu? Kemudian ada satu lagi, menurut Anda siapakah Nabi Muhammad itu? Jadi saya jawablah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kemuhammadiyahan tadi, karena saya jengkel sama guru itu gitu. Saya selalu dibilang nyumbang gereja dan saya selalu dibilang kafir. Gitu. Saya jawab, Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah yang telah menghidupkan saya, yang telah menyelamatkan saya. Tadinya saya mau mati, karena saya percaya dan menerima anugerahnya, saya hidup lagi. Dan seterusnya yang saya tahu saat itu. Kemudian siapakah Nabi Muhammad? Ya saya semau-maunya aja juga jawabnya gitu. Karena jengkel sama gurunya itu. Setelah itu saudara, pas itu kan ujian akhir ya. Saya dipanggil kepala sekolah, di rapat dengan guru-guru. Diinterogasilah saya. Suherman, kenapa kamu jawabannya Yesus itu seperti ini? Yesus juru selamat, Yesus yang telah menyelamatkan saya. Yesus itu akan jadi hakim dan adil dan seterusnya. Saya jawab dengan sesungguhnya. Memang iya, Yesus juru selamat. Buktinya apa? Buktinya saya nih Pak, saya bilang. Kalau saya nggak mau terima dia, saya bilang, saya kalau nggak ngerespon waktu itu, saya udah mati Pak. Jadi mereka makin kesal dijawab yang sejujurnya, mereka makin kesal. Jadi mereka rencanakan saya untuk dikeluarkan dari sekolah. Jadi saya tidak akan bisa masuk lagi ke kelas 2 gitu. Waktu itu kelas 1 saya ingat. Nah, jadi waktu saya tahu bahwa saya akan dikeluarkan, saya buru-buru hubungi Nandang ini, kakak saya ini, yang orang Kristen, dia yang udah Kristen, yang ngajarin saya mantra tadi ya, yang ngajarin saya jampe tadi. Hubungin dia, saya bilang saya sudah dikeluarin dari sekolah nih. Kenapa? Iya, gara-gara saya jawab Yesus itu Yesus juru selamat, saya bilang, yang telah menyelamatkan hidup saya. Karena dia memang simpati sama saya karena pengalaman itu, akhirnya dia bilang gitu, ya udah lu kesini aja deh katanya, lu sekolah di sini. Akhirnya iya saya hijrah ke Jakarta dan saya sekolah di Jakarta. Nah, sekolah saya itu kan siang ya. Jadi pagi itu saya nggak ngapa-ngapain, hanya main-main. Kata saudara saya ini,
Lu mau nggak kerja? Katanya. Saya bilang, kerja? Ya mau aja kalau gue bisa. Pasti bisa. Katanya. Terus emang kerjanya apa? Cuman nyapu sama ngepel. Katanya. Ngepel kantor. Oh bisa, mau deh mau. Jadi saya pagi-pagi kerjalah sebagai office boy ya. Jadi nyapu kantor, ngepel gitu. Siangnya saya sekolah gitu kan. Rupanya kantor tempat di mana saya bekerja itu adalah kantor lembaga penginjilan. Namanya Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia atau YALKI. Dia adalah Every Home Crusade. Nah, orang-orang di situ tuh setiap hari nginjilin saya. Tapi karena saya tahu kehidupan mereka tidak tulus ya. Dia tuh seringkali nyinyir sama saya gitu. Nggak tahu apa yang membuat mereka kayak seperti ngiri gitu sama saya. Nggak ngerti saya juga. Sampai pernah satu waktu ada satu perempuan, Haleluya. Karyawan di situ, karena nyinyir, saya saking keselnya saya cakar mukanya gitu. Saya cakar, saya tampar lagi, keburu dilare sama orang gitu. Suaminya datang. Besoknya suaminya datang, saya tahu, saya bilang, lo kalau ngenyentuh gue sedikit aja, saya udah bawa pisau tuh. Tusuk, gue bunuh sekalian. Gue kesel banget sama orang Kristen tuh saya tuh. Karena hidupnya tuh gak sesuai lah gitu dengan apa ya, dengan yang mereka beritakan gitu. Ngomongnya dengan yang saya rasakan tuh tidak sesuai gitu. Tapi suaminya itu malah bukan mau balas dendam sama saya rupanya. Katanya, ayo kita akan berdoa, saya mengasihi kamu. Sebelum saya nggak mau. Apaan diajak berdoa sama orang sinis. Jadi saya nggak mau diajak berdoa. Dia baik-baik ya, akhirnya saya pikir dia mau balas dendam sama saya karena istrinya dicakar sama saya gitu ya. Nah, tapi saya ada punya kerinduan gitu untuk menindaklanjuti apa yang pernah saya dengar tadi gitu. Nah, jadi waktu saya sekolah itu hari pertama, ini sekolah di Jakarta karena kan dari Sukabumi saya pindah naik ke kelas 2, jadi kelas 2 saya di Jakarta. Hari pertama itu saya masuk sekolah, ingat banget, didatangin kepala sekolah. Saya waktu itu lupa pokoknya ada sedikit masalah lah gitu di sekolah itu, apa masalah anak-anak berantem, saya lupa lah pokoknya. Yang saya ingat itu, mari kita berdoa katanya. Jadi ngajak berdoa, mari kita berdoa Al-Fatihah. Jadi saya ikut doa Al-Fatihah, kan sangat hafal lah kalau doa Al-Fatihah ya. Tiba-tiba ada satu teman mengembalikan pulpen ke saya gitu, dilempar gitu. Karena saya nggak ketangkep sama saya, jatuhlah itu pulpen ke bawah. Karena jatuh saya ambil. Begitu saya ambil, si kepala sekolah ini tanya, "Hei, siapa itu?" Semua orang ngelirik ke saya kan, "Kamu sini." Gitu. Saya pikir mau kenapa ini kepala sekolah? Ya, dan kepala sekolah itu badannya keker gitu ya, gede gitu, gemuk gitu, hitam. Gitu. "Sini kamu." Orang-orang wah, takut orang. "Agama kamu apa?" "Islam, Pak." Begitu saya jawab Islam begitu langsung pak, saya ditempeleng keras banget. Sampai teman-teman pada gitu. Mungkin kalau saya tidak biasa berantem, kalau
saya kan di kampung biasa berantem. Di salah satu alasan sekolah mau keluarkan saya juga salah satunya selain jawaban tadi karena saya suka pukul orang gitu. Mungkin jatuh saya ditampar itu. Wah, kenceng banget. Gila, saya bilang nih kepala sekolah. Udah selesai, teman-teman setelah situasi itu, anak baru kan saya kan, ada yang simpati, kasihan gitu. Anak baru datang-datang udah ditempeleng, gitu. Mau kepala sekolah galak. Tapi ada juga yang ya gitulah, yang nyinyir gitu. Lu sih gitu, kayak gitu. Saya merenung. Kenapa ketika saya mengaku agama Islam ditampar di depan umum, malu. Kalau sakitnya mah saya bilang nggak inilah biasa karena saya udah biasa pukul-pukulan gitu. Malunya itu, malu saya. Saya ingat, oh iya, kan Tuhan Yesus pernah menyelamatkan saya. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh cari dia gitu. Jadi karena saya kan waktu itu tinggal dengan kakak saya itu yang Kristen itu. Saya bilang sama dia, Kak, mau dong kalau hari Minggu saya ikut ke gereja. Jadi kakak saya ini kalau hari Minggu itu kalau nggak badminton, tidur dia. Nggak ke gereja gitu. Makanya saya bilang, mau dong saya ke gereja. Dia malah begini. Nih lo kalau mau ke gereja ya, dari sini naik lo ke Manggarai. Dari Manggarai naik nanti bis yang jurusan Kawiratna. Nanti lewat jalan Guntur. Di situ ada gereja namanya Gereja Baptis Kalvari. Gereja Baptis Getsemani gitu. Lu turun aja di situ. Dikasih catatan gitu. Naik nomor sekian. Ya udah. Hari Minggunya saya ajakin dia lagi nggak mau pergi, saya jalan sendiri. Karena saya punya satu keinginan, ingin cari Tuhan yang telah menyelamatkan saya itu. Daripada saya meneruskan sebagai agama Islam, begitu saya mengaku Islam aja saya langsung ditabok di depan umum. Malu saya. Cari. Ketemu. Begitu dengerin khotbah, Pak Pendetanya bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan itu oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saya heran. Kok kata-katanya sama dengan apa yang saya dengar. Cuman bedanya suaranya aja. Jadi suaranya kalau yang itu tuh seperti yang udah saya kenal, kalau ini belum saya kenal gitu. Karena pendetanya hanya baru pada waktu itu saya ininya. Pendetanya bilang, siapa yang mau terima anugerah keselamatan, silakan maju. Saya tanpa tengok kiri kanan, dengan nafsunya, dengan semangatnya, saya langsung maju ke depan. Saya salamin pendetanya. Pak, saya bilang, saya mau terima keselamatan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Pak pendetanya langsung ngajak berdoa. Saya dengerin doanya. Setelah saya ibadah, dia ngajak ngobrol sama saya, tanya-tanya, kamu dari mana? Saya jelaskan. Saya bilang, saya tahu ke gereja sini, dikasih tahu sama saudara saya, namanya Nandang Sopian. Oh iya, itu orang kemana ya? Katanya. Saya bilang, ada lagi tidur. Udah lama dia tuh gak ke gereja. Rupanya kakak saya itu adalah anggota jemaat di situ gitu. Jadi semua pendetanya kenal. Oh, jadi udah kenal kakak saya gitu kan. Semua pendetanya makin baik sama saya gitu. Nanti kamu saya ajarin gitu untuk terima Tuhan Yesus. Saya belum ngomong langsung, Pak, saya bilang saya pengen dibaptis. Nggak bisa katanya, kalau mau dibaptis itu katanya harus ikut dulu pelajaran di sini minimal 6 bulan. Bilang lama banget ya. Jadi saya setiap hari apa saya lupa ya hari apa gitu, terus satu lagi hari Minggu sore gitu.
datang gitu ke sana, Pak Pendeta itu ngajarin saya dengan lemah lembut, dengan sabar gitu. Pendeta itu namanya Pendeta Immanuel Suparman ya, dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jalan Guntur. Akhirnya pada tahun 84 saya dibaptis. Setelah saya terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saya dibaptis dan saya sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Haleluya. Jadi saya merasa bersyukur sekali, dari sekian juta orang Sunda, saya dipilih menjadi anak Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian pada waktu sekolah itu, saya kan tadinya agama Islam. Menjelang akhir semester akhir kelas 3 itu, di Semea Purnama itu, saya di kelas 3 waktu itu ikut pelajaran agama Kristen yang digabung dengan sekolah-sekolah lain. Ingat banget waktu itu namanya gurunya itu Bapak Panggabean. Baik banget ngajarin, saya ikut di situ. Nah, pada waktu saya ikut pelajaran di situ, saya melihat senyum seorang gadis, seperti juga orang yang pernah saya kenal. Seperti teman saya waktu di SMP, yang waktu itu saya pernah ya agak cinta-cinta monyet lah dengan gadis ini, namanya Yani gitu ya, di SMP Katolik di Mardijuana Cibadak. Dia ketika nengok senyumnya tuh persis seperti dia. Tapi saya bilang, orang ini seperti udah saya kenal juga gitu. Tapi kapan saya pernah ketemu dengan orang ini gitu. Saya coba mendekati orang itu, ternyata orang ini tuh bukan orang Kristen. Tapi ada di kelas Kristen bersama. Saya tanya, emang kamu agamanya apa kalau bukan Kristen? Dia bilang Buddha. Loh, kok Buddha bisa ikut di sini? Dia bilang katanya, iya, saya waktu SMP ikut pelajaran agama Islam supaya saya dapat nilai agama yang ada di waktu itu Islam. Tapi waktu saya meneruskan semua di sini, Islam agak susah pelajarannya katanya. Harus banyak menghafal segala macam. Makanya saya ikut Kristen. Nah, dia juga heran, kok ada orang Sunda di kelas Kristen gitu. Dia juga bingung. Jadi saya heran sama dia, dia juga heran sama saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, jatuh cinta beneran gitu. Jatuh cinta. Natal yang pertama diadakan di sekolah, saya kecewa sama dia. Jadi saya udah janjian kan nanti pulang acara Natal ini. Waktu itu rasanya saya sudah kelas 3 Natal terakhir. Natal pertama maksud saya. Saya Natal pertama setelah saya menjadi Kristen, dan itu adalah kelas terakhir karena saya kelas 3. Dia waktu itu baru kelas 1. Natal itu saya janjian sama minta tolong sama kakak saya ini. Saya bilang nanti bawa mobil ya, pinjam mobil. Dia juga belum punya mobil, pinjam mobil. Emang mau ngapain gitu? Saya mau nganterin pacar. Kalau dianterin naik bis, takutnya pulangnya nggak ada bis. Ntar anterin deh ya, tolong ya. Jadi kakak saya bawa mobil, mau niat nganterin saya. Begitu saya cari-cari si temen cewek ini, nggak ada. Katanya udah pulang duluan. Aduh, saya kecewa aja minta ampun. Ingat banget pagi-pagi itu setelah acara Natal itu. Tuhan, saya bilang, kok Natal pertama kenapa Tuhan kasih saya kecewa? Orang yang saya mau antar udah susah-susah, atau kakak saya bawa mobil, dia udah pulang duluan. Kecewa. Tapi saya tetap sekalipun kecewa, saya tetap berhubungan
pertemanannya semakin dekat. Kemudian timbul lagi masalah setelah saya berkenalan itu. Masalahnya adalah dia tidak diizinkan pacaran karena satu, dia waktu itu masih kelas 2 ya. Setelah ketemu saya kan di kelas 1, kelas 2 tidak diizinkan pacaran. Apalagi keluarganya tahu bahwa dia pacaran dengan orang Sunda. Alasannya katanya orang Sunda itu pemalas. Kemudian orang Sunda itu tukang kawin cerai. Masuk akal juga sih. Dari kebanyakan saudara-saudara saya, keponakan-keponakan gitu, ya memang begitu gitu. Karena malas, akhirnya ceraiin istrinya, ceraiin suaminya gitu, kawin lagi gitu. Anak gimana-mana gitu. Jadi wajar juga gitu, mereka nggak boleh gitu. Tapi itu jadi tantangan tersendiri. Tapi yang paling berat tantangannya bagi saya adalah ketika saya harus pulang kampung setelah jadi Kristen. Begitu saya pulang kampung, saya disambut dengan golok oleh bapak saya. Untung aja ibu saya menyelamatkan ya, jadi saya lolos dari maut pertama. Mereka tahu, orang tua saya tahu kalau saya jadi Kristen. Katanya anak yang pertama, maksudnya dari istri yang pertama itu si Pak Nandang itu, udah ke Kristen, ini lagi jadi Kristen lagi gitu. Bapak saya marah sekali. Akhirnya saya nggak sempat bermalam waktu itu, saya pulang lagi ke Jakarta. Saya berteman terus dengan pacar saya ini. Kemudian pulang kampung yang kedua, bapak saya agak lunak. Haleluya. Udah, kamu balik, masih kamu banget. Sorry. Shalom Pak Ada Herman, gangguan mungkin, sinyal. Ya, ya. Iya, agar gangguan sinyal tadi berhenti di ayah mulai agak lunak. Iya, oke. Saya ulang ya. Ya, jadi Lanjut. Oke. Jadi setelah saya pulang ke rumah, pulang yang kedua ini bapak saya udah agak melunak. Jadi dia bilang begini, mumpung masih anget, maksudnya belum lama lah jadi Kristen. Ya udah kamu balik lagi, katanya. Balik lagi ke agama kamu. Katanya. Saya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi saat saya bilang begitu tuh, di belakang rumah tuh saya dengar ada orang gedebak-gedebuk, itu rupanya orang mau bunuh saya. Tapi pada waktu itu saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya langsung, karena bapak saya agak jauh gitu dari saya langsung seperti berteriak sama bapak, Pak, izin dulu ya Pak ya, saya mau ngaji dulu, saya bilang. Ada teman yang hataman, karena memang waktu itu bertepatan ada teman, memang saya waktu itu pulang itu sengaja diundang sama teman, karena teman itu hatam. Jadi hatam itu selesai membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian biasa ada selemetan gitu kan. Jadi di rumah saya bilang, saya latihan dulu ngaji. Jadi saya ngaji kenceng-kenceng. Ya kan saya bisa ngaji kan. Saya ngaji kenceng-kenceng sebelum pergi ke yang hataman itu. Jadi rupanya saudara, karena saya ngaji kenceng-kenceng, itu orang yang mau bunuh saya itu nggak jadi. Karena pikir, isu ini barangkali gitu ya. Dan saat itu juga saya langsung pergi ke tempat hataman dan saya ngaji di tempat hataman itu. Kan kalau ngaji di tempat hataman pakai
toa begitu kan, speaker yang kenceng gitu. Saya ngaji di sana gitu. Jadi orang-orang dengar gitu. Loloslah saya dari maut. Balik lagi ke Jakarta. Kemudian tantangan kedua adalah pacar saya ini mendapat tekanan dari keluarganya. Dia diancam, kalau tetap kamu hubungan dengan orang Sunda itu, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Karena waktu itu mungkin dia kan masih sekolah kan, masih butuh orang tua kan. Jadi lebih baik pilih putus dengan saya daripada meneruskan hubungan tapi harus keluar dari rumah kan. Sayalah yang kecewa kan. Udah dari keluarga di kampung saya begitu dibenci dan diancam. Sekarang di sini saya diputuskan. Frustasilah saya. Waktu itu saya sudah kuliah ya. Saya kuliah di STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, Ilmu Pendidikan. Pada waktu itu saya mengalami kekecewaan, frustrasi lah. Jadi saya sempat waktu itu menjadi preman lah di Blok M. Tapi ya mabok gitu. Kemudian ya pokoknya macam-macam kenakalan pemuda lah. Saya mengalami kekecewaan. Tapi saya dalam kekecewaan itu, Tuhan itu baik sama saya gitu ya. Dia mengingatkan saya pada waktu saya sakit perut. Hampir mati juga itu sakit perut. Buang-buang air dan sembelit gitu. Biasanya kalau orang sembelit kan sembelit aja, nggak sambil buang-buang air. Ini sembelit tapi buang-buang air juga. Tuhan ingatkan ke saya gitu. Jangan putus asa seperti ini, lebih baik kamu berdoa dan berpuasa. Maksudnya supaya saya bisa balik lagi dengan pacar saya itu gitu. Akhirnya saat itu saya mengambil keputusan berdoa dan berpuasa. Supaya saya bisa balik lagi dengan pacar saya nih kan. Setelah saya berdoa dan berpuasa, apakah langsung dijawab oleh Tuhan? Tidak. Malah justru pacar saya ini tidak bisa ditelepon, disuratin tidak bisa dibalas. Kalau waktu itu belum ada SMS, belum ada WA seperti sekarang kan. Surat, kirim surat. Nggak pernah dibalas-balas, surat berkali-kali. Kalau saya datang, memang saya takut juga kan. Nggak bisa didatangin, takut juga. Haleluya. Waduh, saya susah. Saya menderita benar. Saya kecewa. Tapi ya itu tadi, Tuhan mengingatkan saya berdoa dan berpuasa. Herannya, waktu dulu saya berpuasa 1 hari saja, mah saya luar biasa sakitnya. Tapi kali ini, saya bisa berdoa dan berpuasa itu kuat saat puasa 3 hari 3 malam. Saya ingat banget waktu itu mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu sore saya baru buka puasa. Apakah mah saya sakit? Ini keajaiban pertama. Mah saya yang sama sekali nggak sakit, nggak terasa apapun. Hanya lemes-lemes aja gitu. Tidur gitu. Saya pikir udah pagi, nggak tahu masih malam gitu kan. Ya namanya juga orang puasa 3 hari 3 malam seperti itu gitu. Cuman lemes aja gitu. Selesai puasa, apakah Tuhan langsung menjawab? Tidak rupanya. Justru ujiannya semakin berat. Saya mengalami persoalan di kampus, saya mengalami persoalan di pekerjaan. Di kampus, saya rupanya diskors. Karena alasannya telat registrasi katanya. Padahal waktu itu saya minta sama saudara saya untuk daftarin registrasi bayar, nggak bisa katanya.
Jadi saya diskors. Makin frustrasi kan saya. Setelah puasa 3 hari 3 malam, bukannya dapat persoalan-persoalan selesai, ini persoalan makin berat rasanya. Tapi saya tetap, sekalipun persoalan itu bertubi-tubi rasanya dalam hidup saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya tepat pada waktunya. Iya betul. Selang beberapa bulan, mungkin setelah saya doa puasa itu, tiba-tiba di kantor telepon berbunyi. Halo, bisa bicara dengan Pak Suherman? Saya bilang, saya sendiri. Siapa ya? Oh, kamu ya, katanya. Saya bilang, siapa kamu ya? Rupanya itulah pacar saya, Lenly Wayuni, yang nelpon itu. Dia bilang, katanya, bisa ketemu nggak? Oh, saya bilang, kalau mau ketemu ya bisa banget. Cuman heran, mau ngapain nih ketemu nih? Setelah ketemu, dia ceritakan bahwa katanya, kamu, aku mau balikan lagi sama kamu. Orang tua katanya sudah setuju kita pacaran. Hah? Nggak salah sih. Iya, katanya. Rupanya disitulah Tuhan menjawab doa saya rupanya. Jadi orang tuanya setuju, kami meneruskan pacaran. Kemudian ada syarat katanya. Kalau mau sungguh-sungguh kamu harus datang ke rumah. Kemudian saya segera datang ke rumah. Ditanyalah sama keluarganya, karena waktu itu istri saya tinggal dengan omnya, dengan Om Haris ya, Om Haris Palmer, Om Haris Sunandar yang punya Haris Palmer. Jadi Pak Haris Palmer ini tanya sama saya, kamu serius sama keponakan saya? Ya Om. Kamu udah kerja? Sudah Om. Kalau kamu menikah dengan keponakan saya ini, kamu kasih makan apa? Ya saya bilang, saya kasih makan Om dengan apa yang ada. Terus mau tinggal di mana? Belum tahu. Nggak bisa. Kalau kamu belum tahu mau tinggal di mana, nggak bisa. Ntar keponakan saya nggak izinkan kalau kamu mau bawa tinggal di kolong jembatan gitu. Jadi kalau kamu mau serius nikah, kamu harus punya rumah dulu. Ya Om. Jadi karena ditantang harus punya rumah, saya dengan calon istri ini patungan. Intinya kita harus punya rumah kan. Ambillah BTN gitu di Reni Jaya gitu. Puji Tuhan setelah punya rumah, saya datang dengan keluarga lengkap, dengan kakak saya Nandang itu ngelamar. Tanya lagi di situ, kamu sudah sanggup kasih makan ponakan saya? Sudah Om. Kamu sudah punya tempat tinggalnya? Sudah Om. Ya karena benar sudah punya BTN kan, sekalipun kredit gitu. Intinya bukan punya rumah. Sudah. Ya udah kan, kapan kamu tentukan Sangjit. Jadi acara lamaran resmi gitu ya, tradisi orang Chinese gitu. Kebetulan saya punya teman istrinya Chinese gitu, Pak Lukas Sunyoto, istrinya Ciyoyok gitu. Baik sekali dia ngajarin sama saya bagaimana Sanggit itu, apa yang harus dibawa, harus dipersiapkan gitu kan. Orangnya harus berapa, nanti bawa buahnya harus berapa, harus genap gitu, dan sebagainya. Diatur sama dia. Jadi berlangsunglah dengan baik Sanggit itu. Nah, giliran mau nikah, saya kan harus bilang dong sama orang tua di kampung. Jadi sekalipun orang tua sudah mengancam seperti itu, tapi saya sebagai seorang anak dan sekarang saya ada sebagai seorang Kristen, saya harus minta restu dulu dong ke kampung. Itu saya datang ke kampung, tanya, mau ngapain kamu datang lagi ke sini? Gitu. Saya kok udah nggak mau ngeliat muka kamu dan sebagainya lah. Gitu. Nggak Pak, saya bilang saya mau nikah. Nikah? Dengan siapa nikahnya? Dengan orang mana? Saya bilang dengan orang Jakarta. Dengar orang Jakarta,
agak datar mukanya gitu kan. Orang apa? Suku apa? Cina. Mulai deh. Agamanya apa? Ya sama dengan saya. Ya apa? Kristen. Hah? Udah Cina, Kristen lagi. Sabodo teuing. Jadi udah Cina, Kristen lagi. Sabodo teuing, sabodo amat, terserah lu deh. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, saya langsung diusir suruh pulang. Ya sudahlah, saya gak berlama-lama, boro-boro nginap gitu kan, saya pulang Jakarta. Jadi boro-boro dapat restu dari orang tua, justru malah seperti itu. Ya sudah, saya maklumin lah. Saya pulang, tetap saya langsungkan pernikahan dengan baik. Walinya adalah kakak saya yang Kristen itu. Bos saya, walinya adalah Pendeta Rumolo almarhum ya, dengan Ibu Edna almarhum juga. Walinya dia gitu. Puji Tuhan, berjalan dengan baik pernikahan kami. Nah, setelah saya menjadi Kristen, ini dia. Maksud saya setelah menikah, setelah jadi Kristen, saya akan tunjukkan dong sikap saya sebagai seorang Kristen yang baik. Jadi ketika saya setelah punya anak, saya pulang lagi ke kampung, saya bawa anak. Puji Tuhan waktu itu saya sudah diberkati dengan punya mobil ya. Jadi saya pulang dengan mobil, bawa-bawaan mau lebaran. Bawa-bawaan diturunin, disambut oleh ibu saya. Saya perhatikan, saya lihat nih, bawaan saya diterima enggak. Kalau diterima, saya bilang saya mau turun dari mobil. Kalau tidak diterima, saya enggak akan turun dari mobil, saya mau balik lagi. Gitu. Ternyata bawaannya diterima. Dibawa ke dapur sama ibu saya. Wah, saya turun kan. Saya turun, sengaja anaknya saya yang gendong. Ibu saya dengan bapak saya rupanya ketika saya gendong anak, terenyuh hatinya gitu ya. Jadi saya disambut dengan baik. Berbedalah 180 derajat dari yang sudah-sudah gitu. Berbeda sehingga hubungan kami sangat harmonis gitu saat itu. Saya tahu bahwa itu adalah Tuhan yang merubah hati ibu dan bapak saya. Jadi saya buktikan kehidupan saya sebagai seorang Kristen kan harus jadi garam kan. Bagaimana saya bisa mempengaruhi dia? Tetapi tidak mungkin mampu saya sendiri gitu, tanpa campur tangan Tuhan. Jadi saya percaya ketika ibu saya dan bapak saya menerima saya dengan baik, itu adalah karena Tuhan yang merubahnya. Ya tentu saja di situ juga harus ada usaha saya kan. Usahanya yaitu tadi, bawa-bawaan dong, mau tahu orang mau lebaran kan. Ada kebutuhan, keperluan. Jadi saat itu ngobrol lah. Bapak saya kesel sama cucu-cucunya. Kesalnya gini, jadi cucunya itu punya anak, 3 gitu anaknya kan dari satu cucu ini. Anak yang pertama bapaknya lain. Anak yang kedua bapaknya beda. Anak yang ketiga lain lagi bapaknya gitu. Bapak saya kesel gitu sama cucu. Giliran lebaran ya itu tidak ada yang mau peduli sama anak-anaknya ini gitu. Bapak saya kesel. Saya bilang, Pak, itu bukan salah anaknya. Maksudnya anak-anak kecil ini gitu. Ya iya bukanlah katanya. Iya, tapi saya bilang, itu juga bukan salah ibunya. Juga bukan salah bapaknya. Terus salah siapa dong? Yang salah yang ngajarinnya, Pak. Karena diajarin nggak boleh boleh kawin dan cerai. Bapak saya melongo aja gitu. Nah itu Pak bedanya. Kalau Kristen itu tidak begitu Pak. Saya buka Alkitab, Injil Matius pasal 19, ayat favorit saya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya unjukkan ke Bapak saya itu bawa kitab Injil yang kecil ya, di Perjanjian Baru aja. Nih Pak, ini dari buku Injil. Bapak saya baca dengan pakai kacamata gitu. Karena
Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dia bilang begini aja, kalau begitu Kristen itu bagus ya. Iya Pak, bagus. Saya buka lagi ayat Galatia, Efesus pasal 5 ya, ayat 1 dan 2. Hormatilah ayah ibumu, sebab dengan menghormati ayah ibu itu kita akan panjang umur dan bahagia. Saya tunjukkan ke dia lagi ayatnya. Bapak saya mangut-mangut lagi. Kalau gitu katanya Kristennya benar-benar bagus ya. Ya iya Pak, bagus. Makanya saya masuk Kristen. Bapak saya sejak itu langsung simpati. Yang simpati dengan saya, dia simpati dengan kekristenan. Sehingga saya terus setiap saya pulang kampung, saya beritakan Injil sama dia. Setiap kampung saya beritakan Injil sama dia. Menjelang akhir hayatnya, saya tanya sama dia, Pak, mau terima Tuhan Yesus enggak? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan Bapak. Mau. Jadi saya ajak berdoa, saya ajak terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Bapak saya sudah terima Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian ada keajaiban yang kedua, saudara. Waktu saya pulang ke rumah lagi nih, adik saya itu, adik saya sudah haji ya, budug, seluruh badannya budugan. Sangat kasihan, maaf. Budugan Pak, pada seluruh badannya. Lalu saya tergerak untuk berdoa buat dia. Saya bilang, Dek, mau nggak AA doain? Dia bilang, ya mau dong asal sembuh. Saya bilang, kalau kamu didoakan, asal kamu percaya, pasti sembuh. Kamu percaya nggak? Ya kalau sembuh katanya percaya. Saya bilang enggak, harus percaya dulu, baru sembuh. Kalau nggak percaya nggak bisa sembuh. Ya yang penting bisa sembuh lah katanya. Ya udah, daripada lama-lama asal percaya daripada asal sembuh percaya, ya sudahlah, pokoknya saya doakan aja. Saya doakan dalam bahasa Sunda. Saya bilang gini, saya doakan menurut iman Kristen ya. Ya nggak apa-apa. Saya doakan. Saya bilang gini, Nun Rama anu disawarga, abdi nyanggakeun pun rai anu ngagaduhan panyawat, sagala panyawat budug anu aya dina salirana kalayan panjenengan Gusti Yesus ku bilur-bilur Gusti Yesus cager. Jadi, ya Tuhan, saya membawa adik saya ini yang sakit budug yang ada di dalam tubuhnya, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Saya bilang gitu kan. Setelah berdoa, saudara, saya tuh dengar lagi suara itu dari Tuhan. Tuhan bilang katanya, ini katanya bukan penyakit biasa, tapi ini penyakit ketumpangan. Jadi saya bilanglah sama adik saya, Dek, saya bilang ini penyakit, bukan penyakit biasa, tapi ketumpangan. Ketumpangan itu diguna-gunain orang lah gitu ya, diguna-gunain orang. Oh iya, kata dukun itu juga begitu katanya di ketumpangan. Gitu. Ya tapi kenapa sama dukun gak sembuh? Saya lihat kan itu obatnya dari dokter banyak banget, itu macam-macam obat, seabrek-abrek deh. Yang dari dukun itu ada minyak, ada air, ada kembang, ada ramu-ramuan, tapi nggak membuat sembuh. Nah, selesai berdoa seperti itu, memang tidak langsung saat itu sembuh ya. Saya pulang ke Jakarta, 2 hari kemudian saya ada keperluan, saya pulang lagi ke kampung itu. Tiba-tiba adik saya itu, saking girangnya kali ya, saya kan biasa dia pakai bajunya serba tertutup gitu kan. Tiba-tiba dia buka,
tinggal sisa maaf dengan BH-nya aja gitu. Dia bilang, terus cager, katanya. Jadi sudah sembuh gitu. Jadi yang saya lihat itu, jadi dia itu cuma ada semacam panu aja gitu. Saya bekas panu. Saya bilang, kamu yakin bahwa yang menyembuhkan siapa? Dia bilang, kan berkat doa AA. Saya bilang, bukan. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Ya, yang penting AA yang mendoakan. Bukan. Yang doakan itu, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Aku cuma berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi yang saya heran itu, adik saya sudah mengalami kesembuhan mujizat seperti itu. Asal saya injilin gitu ya, tidak membuat dia percaya dan menerima Tuhan Yesus gitu ya. Tapi belum barangkali ya. Tetap berdoa. Dia bilang katanya agama mah sama aja gitu. Iya, tapi saya bilang yang menyelamatkan itu hanya Tuhan Yesus gitu. Tapi saudara, di balik kejadian itu ada keponakan saya yang menyaksikan. Dan keponakan saya menjadi percaya. Dan sampai sekarang dia menjadi anak Tuhan. Dan melalui kejadian itu juga banyak orang-orang di kampung itu yang menjadi percaya. Cuman sayangnya sekian banyak orang yang di kampung yang sudah menjadi percaya itu karena diteror. Ada satu kakak lagi, kakak saya dengan kakak ipar, karena diteror. Akhirnya dia balik lagi ke agama semula, tapi karena sudah terima Yesus, balik ke agama semula juga dia tidak menjalankan ibadahnya seperti pada orang umum jadi kampung gitu. Ya sayang gitu ya. Tapi saya bersyukurnya itu ya itu. Tuhan setelah menjadikan saya sebagai anak Tuhan, Tuhan adakan mujizat, adakan keajaiban. Dan keajaiban itu saya percaya bahwa itu hanya terjadi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kejadian itu ada banyak keponakan yang menjadi percaya juga. Ya, sampai sekarang. Ya Tuhan, haleluya. Nah, satu kesaksian saya terakhir adalah ketika saya setelah menjadi percaya ini, saya juga nggak tahu ya. Waktu saya kuliah itu kan, waktu di Skors itu, saya ketemu dengan seorang teman, namanya itu Pendeta Dr. Jimmy Lumintang. Dia tanya sama saya, kamu mau nggak kuliah teologi ya? Saya bilang, wah mau dong Pak. Saya mau sekolah teologi itu bukan karena mau jadi pendeta gitu ya, tapi karena dia tawarin ke saya, katanya, kalau kamu mau, katanya, saya bisa carikan sponsor. Waktu itu, sponsor, apalagi kan dicari sponsor, mau lagi kan, nggak usah bayar kan. Jadi saya kuliahlah di situ. Lama-lama tadinya sih hanya ingin menunggu waktu di skor aja kan waktu itu saya di skor 1 semester kan di STKIP itu. Tapi rasanya setelah ketika kuliah tuh, enak gitu, makin memperdalam kekristenan gitu kan. Saya jadi banyak tahu, jadi semakin serius. Jadi satu waktu ditelepon lagi dari kampus itu, suruh registrasi lagi untuk melanjutkan kuliah. Saya bilang saya nggak mau, saya sudah kuliah lagi, saya bilang. Jadi saya tahu, dengar dari bisik-bisik dari teman, katanya waktu itu skor tuh bukan karena registrasinya, katanya. Jadi memang ada sinisme aja karena saya masuk Kristen rupanya. Tapi saya mengampuni mereka lah. Jadi saya kuliah. Namun waktu kuliah itu di sekolah teologi ini, saya kena skor beberapa kali. Skor pertama adalah karena waktu itu saya pacaran dengan yang saya sudah menjadi istri ini ya. Karena pacaran, kan waktu kuliah itu tidak boleh pacaran. Skor yang kedua adalah
ketika ada satu dosen mengajar, dia bilang 5 menit terlambat tidak boleh masuk ikut pelajaran saya. Bagus, saya suka dosen kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang 5 menit telat masuk kampus, tidak boleh masuk gitu kan. Saya suka. Satu waktu dia ngajar lewat waktu 10 menit. Saya lihat udah 10 menit. Saya angkat tangan, "Pak, Bapak udah lewat 10 menit." Dia bilang, "Tunggu sebentar lagi." Gitu. "Nggak bisa, Pak," saya bilang. "Bapak lewat 5 menit, orang tidak boleh masuk. Sekarang Bapak udah lewat 10 menit, Bapak keluar." "Kamu yang keluar." Dia bentak saya. Saya paranin. "Kamu yang keluar." Saya pukul gitu. Saya kan premannya waktu di Blok M itu masih kan. Saya mau pukul itu dosen gitu. Saya diskor lagi. Jadi 2 kali skor. Kemudian sampai di DO juga dari sekolah teologi. Tapi ya itu lagi. Ketemu lagi dengan pendeta Dr. Jimmy Lumintang ini. Dia bilang, "Kamu udah sarjana belum?" "Belum, Pak, itu udah 10 tahun lah." Maksudnya kan waktu kuliah itu tahun 87 kan. Ketemu lagi waktu itu tahun 96 ya, 96. Dari tahun 87 96. Di 96 dia katakan, "Kamu selesaikan sarjanamu, sayang. Sudah sekian semester, ada berapa mata kuliah lagi yang belum kamu lihat, selesaikan aja." Jadi karena beliau memberikan kesempatan seperti itu, saya mau selesaikan. Jadi setelah saya punya anak, saya belum nikah, saya kuliah lagi kan. Waktu masuk kuliah, dosennya itu adalah adik kelas saya. Itu adalah namanya pendeta Dr. Jeffrey Lilimboba. Waktu dia nggak mau ngajar tuh mesam, mungkin nggak enak. Kakak kelas sekarang jadi muridnya dia gitu. Ya saya ikutin pelajarannya dia, akhirnya puji Tuhan lulus gitu. Saya bikin bikin skripsi yang dosen pembimbingnya juga sama juga adik kelas. Ya sudah 10 tahun yang lalu, ya jelaslah mereka udah jadi dosen gitu kan. Tapi puji Tuhan saya selesai sekolah teologi, sarjananya tahun 97, 98. Kemudian setelah itu saya teruskan lagi sekolah masternya, tamat tahun 2000, Master of Arts. Kemudian saya lanjutkan lagi tahun 2002, saya dapat Master of Teologinya gitu. Dan kemudian tahun 2017 yang lalu saya dapat doktor ministrinya gitu. Jadi sekarang puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk melayani sebagai dosen, juga sebagai gembala. Tetapi ada satu pekerjaan lagi yang saya kerjakan sebagai supir Grab. Rupanya di sini adalah ladang saya ini. Jadi saya bisa menginjil orang dengan tanpa kan tahunya mereka kan saya supir Grab gitu, bukan pendeta kan. Jadi saya lebih leluasa gitu berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi berkat, ada banyak orang menjadi berkat, terberkati dengan pelayanan saya sebagai supir Grab. Puji Tuhan, ada keyboard baru di sini. Itu adalah penumpang Grab. Ada berkat-berkat Tuhan yang untuk gereja sini adalah dari penumpang Grab. Haleluya, puji Tuhan. Jadi inilah kesaksian saya, ya. Kesaksian yang luar biasa, dan seperti yang kita tahu bahwa banyak orang yang menjadi pembenci Kristus, banyak orang juga yang membenci anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan mereka, karena suatu saat mereka akan dijamah oleh Tuhan, seperti kesaksian yang sudah kita dengarkan. Karena semakin banyak orang membenci Tuhan, suatu saat mereka akan jatuh cinta kepada Tuhan,
dan menyerahkan diri dan juga memberitakan Injil dengan berani, seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kaceh, dan masih banyak lagi. Hari-hari ini murtadin sangat berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang banyak tantangan, rintangan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka akan menggenapi firman Tuhan bahwa lewat mereka banyak jiwa akan dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.